Ya, pemirsa, kami akan bergabung melalui sambungan telepon dengan pengamat hukum tata negara, Bapak Refli Harun. Halo, selamat sore, Pak Refli. Iya, selamat sore, Mbak Dora ya. Iya, Pak Ya. Refli, ini Mahkamah Konstitusi baru saja menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua MK dan mengatakan memang ada salah satu hakim konstitusi yang terlibat dalam operasi tangkap tangan, walaupun tidak disebutkan secara gamblang siapa kemudian hakim konstitusi yang tertangkap tangan. Dan ini sudah kedua kalinya, Pak Refli. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya sebenarnya menggeleng-gelengkan kepala ya dengan fenomena Patrialis Akbar ini. Karena bayangan saya setelah Akhil Mukhtar tertangkap pada tahun 2013 dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup, hakim-hakim yang lain pasti akan melihat itu sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga dan kemudian tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ternyata 3 tahun kemudian masih ada hakim konstitusi yang tertangkap tangan seperti sekarang ini ya. Dan saya kira memang sangat-sangat patut disesalkan ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan sistem anti korupsi di MK setelah tertangkapnya Akhil Mukhtar pada tahun 2013. Jadi hanya mengandalkan pada komitmen personal, padahal kita tahu godaan untuk menerima suap, pemberian dan lain sebagainya sangat-sangat besar ya, terutama terhadap kasus-kasus yang memang bisa menyediakan hal tersebut begitu, karena memang ada kepentingan bisnis di dalamnya atau kepentingan politik di dalamnya. Ya, Pak Refli, ini tadi Ketua MK dalam konferensi persnya juga sempat menjawab pertanyaan wartawan bahwa kasus ini diperkirakan terkait dengan suap menyuap, gugatan judicial review di MK, ada salah satu uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan yang kemudian ini melibatkan OTT dari salah satu hakim konstitusi. Apakah memang sebegitu parahnyakah ini lembaga penegakan hukum kita, Bang Refli? Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai pengadilan yang sebelahnya ya, saya tidak ingin menyebutkan namanya, itu kan sudah cerita lama. Kalau kemudian orang mencari keadilan itu tidak murah ya, harus membayar sejak registrasi, tingkat awal, tingkat banding, sampai tingkat terakhir kan begitu. Tetapi kan cerita di MK ini kan sebenarnya kan tidak banyak. Cerita di MK hanya terjadi ketika era Akhil Mukhtar. Nah, orang meyakini bahwa setelah era Akhil Mukhtar itu MK clean, bersih ya, tidak ada suap menyuap, dan rasanya tidak mungkin juga untuk suap menyuap lagi karena begitu kecilnya organisasi MK dan semua orang itu bisa melihat dan bisa memonitor, bisa mengawasi MK. Dan kita tahu bahwa radar MK ke KPK itu tidak jauh-jauh amat kan begitu. Yang diawasin pun itu cuma 9 hakim konstitusi. Yeah. Tapi sekali lagi memang ini seperti orang yang sudah kecanduan, jangan-jangan. Dan ya. seperti tidak ada jerahnya, Bang Refli, maaf saya potong. Seperti tidak ada takutnya begitu. Dan tadi Ketua MK mengatakan bahwa sudah dipastikan ini semua telepon genggam yang dimiliki oleh hakim konstitusi ini pasti disadap begitu oleh KPK. Tapi seperti tidak ada ketakutan oleh salah satu hakim MK ini yang terkena operasi tangkap tangan. Ada 2 kemungkinan ya. Pertama, tidak ada takutnya. Yang kedua, memang akhirnya yang bersangkutan setelah tidak ada perkembangan yang luar biasa lagi, kemudian menjadi berpikir sudah aman begitu. Nah, karena sudah merasa rasanya tidak mungkin KPK menjangkau mereka karena kan KPK banyak pekerjaannya dan tidak ada kemudian bau-bau yang tidak sedap lagi di MK. Tapi rupanya kita tidak tahu bahwa yang namanya informan ke KPK itu luar biasa. Dan ketika misalnya KPK sudah bergerak untuk mengincar seseorang karena laporan-laporan yang diberikan, bisa dipastikan bahwa orang tersebut sulit untuk menghindar. Jadi biasanya sebelum OTT, data-data yang bersangkutan itu sudah tersadap. Jadi nanti dalam sidang di pengadilan biasanya walaupun membantah kiri kanan, ketika ditampilkan hasil sadapan, ya sudah tidak bisa berkutik lagi, tidak bisa bergerak. Dan kalau kita belajar soal deterrent effect, efek jerah, memang betul-betul tidak ada efek jerahnya. Padahal apa yang
jatuhkan kepada Akil Muchtar ya, mulai dari pemberhentian sebagai hakim konstitusi, sebagai ketua ya, bagaimana kemudian dalam tanda kutip kehinaan itu diterima, lalu kemudian akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup, hukuman tertinggi untuk kasus-kasus korupsi selama ini ya, karena kita belum ada hukuman mati. Tapi ternyata itu tidak lantas membuat hakim MK seperti Patrialis ini kemudian merasa penting ya untuk kemudian memagari diri agar tidak mudah kemudian terjerat kasus yang serupa. Nah ini saya kira kita bukan soal bicara tentang pelajaran lagi, tapi kita bicara bagaimana kita merombak ini semua begitu, agar sistem-sistem ini kemudian bisa kita koreksi secara total. Mumpung kalau dia penyakit mungkin belum stadium 4, kalau dia kanker baru stadium 1 dan 2, dan barangkali masih ada harapan untuk diperbaiki, asal memang ada langkah yang berani dan radikal begitu untuk memperbaiki situasi atau keadaan. Ya, Bang Refli, ini perombakan total seperti apa yang bisa dilakukan agar kemudian tidak ada lagi ini hakim-hakim, ya mungkin kita katakanlah hakim konstitusi yang kemudian terlibat kembali dalam kasus-kasus korupsi seperti ini, Bang Refli? Iya, sebenarnya kan saya baca di media-media sosial ya, aktivis-aktivis anti korupsi, aktivis penyelamatan MK mulai mewacanakan untuk meminta seluruh hakim itu mundur. Karena sebenarnya banyak yang mengeluhkan hakim konstitusi sekarang ini kurang begitu menggembirakan putusan-putusan yang diambil, bahkan dianggap pro pemberantasan korupsi. Kalau kita baca media hari ini misalnya, salah satu media cetak ya, bagaimana kemudian membuat infografis tentang putusan-putusan MK yang dianggap justru mempersulit pemberantasan korupsi misalnya. Nah, dengan mundurnya hakim tersebut, lalu kemudian untuk sementara waktu mereka digantikan mantan-mantan hakim konstitusi yang dianggap baik dan berintegritas sampai terpilihnya hakim-hakim konstitusi yang baru. Nah, tetapi ini pikiran yang radikal seperti ini memang tentu tidak mudah ya. Biasanya sangat mengandalkan bagaimana kemarahan masyarakat. Saya merasa tone masyarakat tidaklah semarah ketika Akil Muchtar ditangkap ya. Karena jangan-jangan mereka menjadi ya sudah biasa yang namanya hakim ditangkap. Nah ini yang tidak boleh menurut saya. Jangan sampai ada mindset di tengah masyarakat bahwa ini sudah hal yang biasa dilakukan oleh para hakim ya, Bang Refli ya. Iya, sehingga tidak ada kemarahan dan kemudian tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan secara total. Dulu saya termasuk orang yang ikut membuat perpu ya, diminta bantuan untuk membuat perpu, dan pada waktu itu ada 3 hal yang dicantumkan dalam perpu. Pertama, rekrutmen hakim konstitusi itu melalui panitia ahli independen. Kemudian dibentuk majelis kehormatan yang bersifat permanen dan sekretariatnya ada di KY. Lalu kemudian kalau mereka menjadi hakim konstitusi harus jeda dari partai politik selama 7 tahun pada waktu itu. Kita mengusulkan 5 tahun, tapi kemudian oleh Pak SBY ditambah menjadi 7 tahun. Tapi semua itu kan setelah diterima di DPR dan kemudian menjadi undang-undang, kan kemudian dibatalkan semua oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kan? MK mengatakan semua warga negara itu ada equality before the law, dan karena itu tidak boleh melarang orang untuk kemudian menjadi hakim konstitusi karena dia berasal dari partai politik. Padahal sebenarnya kan persoalannya adalah bukan apakah dia partai politik atau tidak, tetapi bagaimana mencegah adanya konflik of interest. Nah, mereka-mereka yang berasal dari partai politik ya, yang belum ada jedahnya, biasanya kan memang sangat terkait dengan kepentingan partai politik. Itu kan partai politik kalau mau menaruh kadernya, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tentu ada kepentingan. Tidak mungkin dia tidak punya kepentingan. Nah, kepentingan di lembaga legislatif dan eksekutif itu kepentingan yang bisa diakomodir karena itulah kerja politik. Tapi kepentingan itu kan tidak boleh ada di lembaga yudikatif yang harusnya independen dan imparsial. Harus terbebas dari berbagai macam kepentingan ya yudikatif. Baik, Bang Refli Harun, ahli hukum tata negara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Iya.